Dari hamba Allah di Sumatera. Sumatera, baik silakan. Baik, Ibu bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum Buya Yahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melindungi Buya Yahya dan keluarga tercinta. Amin, Ya Rabbal amin, amin ya Rabbal alamin. Buya, saya mau bertanya. Saya sudah berumah tangga kurang lebih 12 tahun. 20 tahun. Baik. Dan Suaranya hilang. ya, Buya, Ya, baru jelas ya. Dianya 12 tahun terus? mungkin sekitar 11 tahunnya Ya. itu saya banyak berbohong dengan suami saya. Dalam hal apa ini, mohon maaf? Berbohong dalam hal apa? Berbohongnya, jadi saya dulu menikah itu tidak ada rasa cinta. Tidak ada? Tidak ada rasa cinta. Enggak. Di waktu menikah tidak ada rasa cinta. Tidak ada? Dan saya sering berbohong baik. dengan suami. Saya sering teleponan dengan laki-laki lain. Dan di waktu tahun Sebentar, saya tutup dulu. Sebentar, saya jangan bicara dulu. Jika saya paham masalah bohong. Terus setelah itu, kalau kebohongan misalnya pernah punya dosa kepada Allah, memang tidak perlu bercerita kepada suami. Jangan dilanjut. Kami tidak ingin Anda membuka aib Anda di sini. Kami tidak ingin Anda membuka aib Anda di sini. Anda cerita terus, lanjutkan. Tapi kalau bicara tentang masa lalu Anda yang jelek, khawatir ada yang mengenal identitas Anda nanti. Iya. Dan saya pernah Baik. melakukan dosa. Itu kalau saya jujur sama Baik. saya. Sudah, cukup. Saya paham ya? Cukup. Ya. Cukup. Kalau jujur sama suami saya takut ibu saya malu. Itu saya bagaimana, Bu ya? Baik. Ya, saya paham. Baik. Jadi saya ingin jujur karena saya salah dengan suami, saya pernah bohong sama suami, saya ingin jujur sama beliau. Baik. Apapun kata beliau akan terima. Baik. Nanti bagaimana dengan bapak ibu saya pasti akan malu. Saya bingung, Bu ya. Tapi saya ingin jujur. Ya, cukup. Saya paham. Baik. Jadi saya cukup. mohon penjelasan dari Buya. Baiknya saya bagaimana? Baik. Cukup? Ya. Cukup, Buya. Baik. Dengar baik-baik. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar baik-baik. Siapa yang tidak pernah punya kesalahan? Semua dari kita punya kesalahan. Tapi orang yang hebat adalah di saat bersalah dia bertobat dan menyesali. Kami tidak ingin tahu kebohongan Anda dalam hal apa. Yang Anda anggap bersalah dengan suami dalam hal apa, kami tidak ingin tahu itu. Kalau kebohongan Anda misalnya, Anda tidak berterus terang tentang masa lalu Anda yang kotor, yang jelek mungkin. Mohon maaf. Mungkin pernah urusan dengan laki-laki dan sebagainya atau apa. Maka ketahuilah, justru itu tidak boleh Anda ceritakan. Berterus terang tentang itu semuanya nggak boleh malahan. Kalau Anda tobat, justru tobat Anda adalah Anda berhenti daripada kejahatan itu dan Anda diam tidak ceritakan kepada siapapun termasuk pada suami. Dan tinggal sekarang Anda menyesali itu semuanya, mengabdilah kepada suami dengan benar dan baik. Yang lalu berlalu gak usah bercerita kepada suami. Itu akan menjadi sebab. Jangan sok jadi pahlawan. Apapun yang akan dilakukan suami, nggak begitu caranya. Anda punya anak mungkin, akan terendahkan anak-anak Anda. Kalau memang Anda pernah melakukan kehinaan misalnya waktu itu, atau Anda berkhianat, cukup tutup masalah itu, ngadu kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Tidak perlu Anda berterus terang kepada suami. Ganti dengan pengabdian yang lebih, kepasrahan yang lebih. Biarpun Anda tidak punya cinta, penyesalan Anda punya Tuhan Allah yang melihat Anda. Selesai. Jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Ibunda Anda akan tenang, ayah Anda tenang, suami Anda tenang. Karena Anda tidak menjadi wanita bodoh. Wanita bodoh yang terus terang, seolah-olah itu adalah karena suaminya sangat baik, tersanjung dia, sehingga dia bercerita masa lalunya yang buruk, maka dia kebodohan. Maka yang rugi siapa? Dia. Bisa saja setelah itu dihinakan oleh suami, dan anak pun akan jadi benci.
Makanya mengaji itu penting. Belajar itu penting. Ada hal-hal yang tidak boleh diceritakan. Juga mungkin Anda banyak bohong dulu. Misalnya, Anda berbohong dalam banyak hal. Selagi itu urusan dosa kepada Allah, bukan dianggap sebagai, bukan harus Anda berterus terang. Kecuali, bahkan misalnya, kalau Anda pernah mengambil uang suami Anda, ya sebisa mungkin Anda bayar nanti diam-diam. Anda tabungkan, nanti sudah banyak, bang, ini adalah uangmu. Saya tabung. Begitu saja. Nggak usah ngomong, bang, waktu awal pernikahan saya nyuri duitmu 3 juta. Kemudian tahun berikutnya 6 juta. Hah, jadi gitu, pantesan nggak ada. Nggak usah ngomong. Nggak usah berterus terang kalau Anda mencuri. Cukup Anda menabung, setelah sesuai dengan nilai yang pernah Anda ambil, Anda sampaikan, bang, selama ini saya mencoba untuk menabung, ini bang uangnya, dapat 50 juta. Kaget suami Anda. Anda tobat, suami Anda tambah sayang kepada Anda. Ditabungkan, padahal itu uang yang Anda curi. Ini kalau Anda mencuri. Kalau dosa dengan Allah, misalnya berzina, melakukan kehinaan, nggak usah cerita. Cukup pengabdian kepada suami. Apalagi kebohongan. Makanya tobat sendiri ada ilmunya. Kalau ada pakai ilmu ngaco nanti. Berantakan rumah tangga, hancur. Akan dihinakan oleh keluarga. Termasuk mencuri miliknya suami. Tak taunya malah terus terang. Suaminya tambah marah. Dasar kau perempuan nggak bisa, tak tahu diri. Sudah dikasih nafkah cukup, mencuri. Untuk apa? Habis semuanya. Maka ada ilmunya. Ngaji itu penting, belajar itu penting, agar semuanya indah. Di sisi lain, kita pun jangan gampang suudon kepada pasangan. Ada orang suudon, menganggap pasangannya itu adalah suka berbohong. Karena apa? Menuduh, sampai ada satu orang menuduh istrinya, dia melakukan yang enggak-enggak, na'udzubillah. Ini adalah kehinaan juga. Sudah istrinya baik-baik, dianggap melakukan yang enggak-enggak. Nggak boleh, kita nggak boleh suudon kepada siapapun. Di sisi lain, kalau kita melakukan kesalahan, dilihat cara bertobatnya harus ada ilmunya. Kalau tobat kepada Allah cukup, jangan cerita kepada siapapun dari bangsa manusia. Kalau tobat kepada manusia, kalau ngambil uang dikembalikan dengan sembunyi, dengan halus, supaya mereka tidak merasa marah dengan kita nanti karena mengetahui bahwasanya dia telah kita ambil uangnya misalnya. Seperti yang kami ceritakan tadi. Ini insya Allah. Jadi dengan cara Anda dengar ini omongan kami, insya Allah rumah Anda akan tetap indah, orang tua Anda baik dengan Anda, dan dekatlah Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.